Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Natal, pengorbanan telah dimulai. Mika 4 ayat yang ke-8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Shalom, hari ini saya ada di PTC dan saya melihat setiap toko mulai menghias dirinya dengan pernak-pernik Natal. Dan salah satu yang menjadi perhatian saya adalah sebuah pohon Natal yang begitu besar, dipenuhi lampu yang bergemerlapan dan hiasan-hiasan yang begitu ramai. Pohon Natal ini dibuat begitu sangat indah. Entah berapa biaya yang dihabiskan untuk mendirikan sebuah pohon Natal besar seperti ini, yang tingginya dari atas ke bawah itu 3 lantai. Dan ini bukan hanya satu, tetapi ada beberapa pohon Natal seperti ini. Lihatlah, pohon Natal ini tinggi menjulang dari atas sampai ke lantai dasar. Saudara, tentu kita menyadari bahwa suasana meriah seperti ini sangat jauh berbeda dengan suasana di mana Sang Juru Selamat dunia lahir pada malam itu. Pernahkah kita menyadari bahwa di hari Natal pengorbanan bagi manusia sedang dimulai? Turun dari surga mulia masuk ke dalam dunia yang penuh dosa adalah sebuah pengorbanan yang teramat besar. Dan domba Yahweh telah dipersiapkan, ia hadir ke dalam dunia sebagai seorang bayi manusia yang lemah, tak berdaya, lahir bukan di kandang tetapi di sebuah tempat yang disebut dengan Migdal Eder. Nabi Mika telah menubuatkan bahwa seorang Mesias atau Sang Juru Selamat akan datang di sebuah kota kecil di Bethlehem Efrata, di sebuah tempat yang bernama Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder. Migdal Eder adalah bangunan menara bertingkat. Ketika ibadah dipusatkan di Bait Tuhan di Yerusalem, padang rumput di sekitar Bethlehem menjadi tempat di mana sekelompok gembala khusus memelihara anak-anak domba yang akan menjadi korban persembahan, di mana hidup domba-domba tersebut harus tidak bercacat celah, sebab domba-domba tersebut akan menjadi persembahan yang kudus bagi Yahweh. Mereka ada di bawah perlindungan khusus kaum rabbinik, maka mereka pun memelihara dengan seksama sebuah kandang seremonial yang bersih, yaitu Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder, sebagai suatu tempat kelahiran bagi anak-anak domba yang akan dijadikan korban persembahan. Mengingat pentingnya anak-anak domba khusus tersebut, maka para gembala biasanya memelihara kawanan dombanya di padang terbuka 24 jam sehari sepanjang tahun. Domba betina yang akan melahirkan anak domba akan dibawa ke tempat khusus yang bersih dan terawat agar anak domba yang baru lahir tidak cacat atau terluka setelah dilahirkan. Imam yang bertugas di Migdal Eder harus memastikan tentang hal itu.
Jadi tentunya tempat untuk meletakkan anak domba yang baru dilahirkan itu pun haruslah bersih dan apik, agar jangan sampai anak domba yang akan dikorbankan menjadi cacat karena terkena apapun dari tempat persiapan tersebut. Salah satu cara perawatan anak-anak domba yang baru lahir tersebut adalah dengan membungkus anak-anak domba itu dengan kain lampin agar tetap terjaga supaya tidak lecet atau tertusuk apapun. Dalam Injil Lukas 2, para malaikat hanya memberitahukan satu tanda pada para gembala, bahwa mereka akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan di kota Daud. Dan sepertinya para malaikat tidak perlu untuk menjelaskan kepada para gembala di mana Tuhan Yesus dilahirkan di kota itu, karena para gembala pasti sudah tahu di mana mereka mendapatkan sebuah tempat yang ada kain lampin dan palungan, yang pasti di menara kawanan domba. Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 memperkenalkan kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Yahweh yang menghapus dosa dunia." Saudara, anak domba Yahweh yang menjadi korban pendamaian bagi kita dengan Yahweh telah lahir ribuan tahun yang lalu di sebuah tempat yang sederhana, tempat yang sangat dikhususkan, karena dia adalah anak domba Yahweh yang akan dikorbankan bagi kita manusia yang berdosa. Mari kita kembali memaknai hari Natal dengan benar. Tuhan tidak menginginkan semuanya itu. Yang Tuhan mau adalah bahwa hati kita memahami betapa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi dunia ini, dan Tuhan hadir dalam gerejanya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Sang Juru Selamat dunia tidak hadir dalam gemerlapan lampu dan hiasan-hiasan yang indah, tetapi Dia tahu untuk apa Dia datang ke dalam dunia ini. Karena itu Dia hadir di tempat yang khusus, tempat yang sederhana, karena Dia tahu Dia datang untuk dikorbankan. Tuhan sudah berkorban dengan datang ke dalam dunia. Maka kita sebagai anak-anaknya, apa yang bisa kita korbankan bagi dunia ini agar mereka, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, boleh mengenal kasih Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang mulia bagi kehidupan kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, namun Engkau datang dari surga mulia untuk menyelamatkan kami. Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Ampuni kami kalau kami memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami tahu memaknai hari Natal dengan benar. Tuhan sudah berkorban bagi kami, maka panggilan itu nyata dalam hidup kami, supaya kami memperkenalkan Tuhan kepada dunia ini. Dan melalui momen Natal ini kami dapat bersaksi, kami dapat berkorban, berbagi kepada sesama kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong gereja-Mu, untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memaknai hari Natal dengan tepat.